mengenaliku dengan wajahmu. Sebab hidupku untuk memuliakanmu, pemilik mutlak hidupku. Pemilik mutlak hidupku. Kau terbesar, kau terbesar, kau terhebat. Anugerahmu nyata bagiku. Kau mulia, kau teragung. Kami angkat tinggi namamu. Dan ku pegang semua janjimu. Rela ku berikan semua hidupku. Jadikan ku alat bagimu. One, two, three. Berserah pada panggilanmu, ini jiwa dan hatiku. Ku abadikan segalanya, kau yang kekal untuk selamanya. Shalom dan selamat datang ke Breakthrough Worship Community Church Online Sunday Celebration. Dan kami sangat-sangat mengalukan kedatangan Anda yang menyertai kami di dalam kebaktian online pada hari ini. Dan di mana juga platform yang Anda berada pada masa ini, mari kita sama-sama menggunakan chat box itu untuk kita saling memberkati dengan mengatakan haleluya, amin. Mahu pun puji Tuhan di dalam kita mendengar dan juga di dalam kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan sebelum kita pergi dengan lebih lagi, ayo saya bawa kita semua di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di syurga, kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau sungguh baik, Engkau sungguh dengan sungguh menyertai kehidupan kami Tuhan. Dan Engkau telah menuntun dalam minggu ini Tuhan kehidupan kami Bapa. Dan kami mau terus mengucap syukur, memberi puji, hormat kami kepada Engkau Tuhan. Dan di dalam kebaktian kami pada hari ini Tuhan, Kau berikan kami fokus Bapa dalam kami menyembah dan memuji Engkau, dalam kami mendengar firman-Mu Tuhan. Dan kami mau terus declare Bapa bahwa yang menyertai kebaktian online pada hari ini, yang merasa duka cita akan merasa sukacita daripada syurgawi Tuhan. Yang sedang di dalam sakit penyakit Tuhan akan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena firman-Mu itu hidup Bapa, dan kami mau terus declare di dalam kehidupan kami. Semua ini Bapa kami angkat di dalam tangan Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada minggu ini diambil daripada Matius pasal 16 ayat 24 hingga 25. Ayo kita baca bersama-sama. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah firman Tuhan, dan ayo kita enjoy ibadah kita pada hari ini, dan kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati kita untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari pada saat ini, mari kita mau terus kita memuji dan kita menaikkan mazmur kita kepada Tuhan pada saat ini, dan juga kesyukuran kita. Haleluya. Mari kita menaikkan syukur kita. Di dalam hidupku
lagi tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadirmu, Yesus. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Mari kita beri sorak-sorai untuk Tuhan kita. Mari pada saat ini dimanapun kita mau menari bagi Dia. Amin. Amin. Haleluya. Come on everybody, let's go. Hey, hey. Mari kita bertepuk tangan. Memuji namamu, ku bermasmur bagimu. Oh, tak benteng yang teguh, Allah kekal. Mari kita katakan firman-Mu, firman-Mu ya dan amin.
percaya bahwa sukacita Tuhan itu melimpah pada saat ini, amin. Amin. Oh haleluya, mari kita mau teruskan naik pujian ini bagi Dia. Hey. Ya dan amin, 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 ya dan amin. Mari kita katakan ya dan amin, yes Lord, ya dan amin, ya dan amin, ya dan amin. Come on, haleluya, haleluya, ku bersuka di dalam-Mu. Haleluya, haleluya, menari dalam-Mu. Mari kita katakan, sebab padamu dan tongkat-Mu menuntun langkahku. Haleluya, ku bersuka cita. Hanya Kau Yesus. Haleluya Lord, haleluya. Mari kita teruskan naik pujian kita. Hormat jika sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Thank you Tim Present Worship untuk lagu pujian dan penyembahan yang begitu indah dan sangat memberkati kita semua. Sekarang kita masuk di dalam ruang Tithes and Offering yang diambil di dalam Matius pasal 6 ayat 3 hingga 4. Ayat yang ketiga, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Yang kita tahu bahwa dalam firman Tuhan ini mengatakan bahwa apabila kita memberi, hendaklah jangan diketahui oleh orang lain. Sebab Allah Bapa yang kita puji, yang kita sembah, yang kita muliakan, melihat segala yang kita lakukan. Dan percayalah bahwa Dia akan membalas kepada kita tepat pada waktunya. Saya percaya sebelum kita memberi yang terbaik bagi Tuhan, Tuhan telah menyediakan sesuatu yang terbaik bagi kita. Amin. Mari sebelum kita memberi, semua kita di dalam doa. Haleluya Yesus, haleluya Bapa, kami sangat bersyukur ya Bapa, karena Engkau Allah yang begitu baik, yang setia, yang kami muliakan ya Tuhan. Biar Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi ini Bapa, baik yang belum sempat memberi bersama-sama dengan kami pada hari ini Tuhan. Biar Engkau memberkati mereka Bapa, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Begitu juga Bapa, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang menguruskan keuangan ini ya Tuhan. Biar Engkau berkati mereka Bapa, biar Engkau pakai mereka Bapa, beri mereka hikmat untuk mereka mengendalikan uang ini dengan baik ya Tuhan, untuk segala rancangan-rancangan yang ke depan ya Bapa. Thank you Lord Jesus, kami ingin serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jika Anda ingin menyalurkan Tithes and Offering, Anda boleh scan QR code yang tertera pada screen Anda, ataupun Anda boleh salurkan secara online melalui nomor akaun yang tertera. Dan jangan lupa untuk meletakkan BWCC online sebagai rujukan. Dan Anda boleh juga send screenshot transaksi Anda ke nomor yang tertera pada screen Anda. Pada minggu ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang jauh dari Limbang, yaitu
Sis Grace. Dipersilakan Sis Grace. Shalom Jemaat BWCC Online. Apa kabar Anda semua pada hari ini? Jadi di mana sekalipun platform yang kita semua berada pada hari ini, kita berdoa agar Tuhan terus berbicara kepada setiap kita lewat firman Tuhan yang akan kita sama-sama pelajari sebentar saja lagi. Baiklah, pada hari ini saya akan meneruskan sesi pembelajaran siri khotbah kita yang bertemakan A Bless dengan judul sharing yang saya berikan sebagai pelihara nyala apimu. Baiklah, mari sama-sama kita buka ke dalam Markus pasal yang kelima ayat 25 sehingga ayat yang ke-34. Saya bacakan untuk kita semua. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Ayat yang ke-27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Haleluya. Nah, bacaan teks kita sebentar tadi itu adalah merupakan salah satu kisah mujizat yang Tuhan lakukan. Dan ini merupakan sebuah kisah mengenai seorang wanita yang telah mengalami pendarahan selama 12 tahun lamanya. Dan selama 12 tahun ini dia mengalami pendarahan itu, telah berbagai cara, telah berbagai tabib ditemuinya untuk berobat, tetapi tidak menemui jalan penyelesaiannya. Sehingga firman Tuhan mengatakan segala yang ada padanya pada waktu itu habis. Means that resources dia semua sudah habis. Dan kalau kita lihat kembali pada zaman itu, wanita yang mengalami pendarahan tanpa henti, seperti wanita ini selama 12 tahun lamanya, dianggap hina ataupun najis. Sehingga kan mereka ini jika menurut dan mengikut hukum pada zaman itu adalah dilarang sama sekali untuk bersosial dengan orang lain. Mereka tidak boleh menyentuh orang lain, mereka tidak boleh berteman dengan orang lain, dan orang lain juga tidak boleh menyentuh mereka. Itu adalah satu larangan pada zaman itu. Bayangkan, brothers and sisters in Christ, sudahlah sakit 12 tahun lamanya pendarahan. Tentu pada waktu itu dalam keadaan yang sangat lemah, wanita ini bersendirian. Wanita ini tiada teman, wanita ini kurang kasih sayang. And she has all the reason to just give up on living. Betul? Namun wanita ini meskipun dia sudah mengalami pendarahan selama 12 tahun lamanya, bertahun-tahun mencari jalan penyelesaian tidak terjumpa. Namun apabila dia mendengar mengenai Yesus, dia punya kemahuan, timbul iman, timbul pengharapan bahwa Yesus mampu menyembuhkan dia. Maka apabila dia mendengar Yesus berjalan melewatinya, ketika Yesus itu pada waktu itu sedang tergesa-gesa karena Jairus yang memerlukan dia untuk datang ke rumahnya karena anak perempuannya yang sedang nazak,
melalui dia dan dikelilingi kerumunan orang yang sangat banyak. Dia tidak punya waktu. Wanita ini tidak punya waktu untuk menarik perhatian Yesus. Dia tidak punya waktu untuk curhat ya. Dia tidak punya waktu untuk memohon healing, kata orang pada zaman now ini daripada Yesus. Tetapi dia punya satu harapan di dalam hatinya bahwa dia percaya Yesus akan menyembuhkannya seperti banyak mukjizat yang telah dilakukan oleh Yesus. Dan satu-satunya waktu yang dimiliki oleh wanita ini dengan Yesus adalah untuk menyentuh jubahnya ketika dia melalui, ketika dia sedang berjalan. Dan itu pun hanya dengan kemungkinan dia akan disembuhkan. Tetapi kita ingat kembali, dia ini adalah wanita ini tidak dibenarkan untuk bersosial dengan orang. Maka apabila dia decide untuk menyentuh jubah Yesus itu, dia sebenarnya sedang berhadapan dengan sesuatu yang sangat berbahaya bagi dirinya sendiri. Dia mungkin akan dihukum karena melanggar pantang larang pada waktu itu. Namun dia tetap teguh. Dia tetap teguh dengan decision dia, dengan choice dia, bahwa dia mahu menyentuh jubah Yesus dan dia akan sembuh. Jadi oleh itu ketika Yesus berjalan, wanita ini dipenuhi dengan iman, mengulurkan tangannya dan menyentuh jubah Yesus. And what happened? Kata Alkitab mengatakan, seketika itu jugalah berhentilah pendarahannya dan ia merasakan bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Itu di ayat yang ke-29. Wah, firman Tuhan dengan very specific mengatakan seketika itu juga pendarahannya berhenti. Tiada delay. At the right moment, that very moment, dia tidak merasakan kesakitan lagi hanya dengan menyentuh pakaian Yesus. Dan inilah sesuatu yang sangat berbeza berbanding dengan mukjizat-mukjizat Tuhan Yesus yang lain pada waktu itu. Tuhan Yesus mendoakan dan menumpangkan tangan dan orang itu sembuh. Tetapi kisah wanita ini dia sembuh hanya dengan menyentuh jubahnya Yesus. Karena hatinya percaya. Bayangkan perasaan wanita ini. Setelah bertahun-tahun lamanya dalam kesakitan, sembuh. Dia sembuh pada saat itu. Bayangkan perasaan yang benar-benar sukacita. Benar-benar dalam kebebasan. Tetapi tiba-tiba pada waktu itu Tuhan Yesus berbalik dan berpaling. Dan bertanya, siapa yang menyentuh jubahku? Siapa yang menyentuh dia? Bayangkan apa perasaan wanita ini. Pasti kalau kita dalam keadaan itu pun kita akan takut. Sebab kita sepatutnya tidak dapat menyentuh orang lain. Kita dilarang untuk menyentuh orang lain. Apakah wanita itu akan dipenjara karena telah melanggar hukum? Pasti ada banyak pemikiran yang begitu. Namun, walaupun dalam rasa gemetar, walaupun dalam rasa nervous itu, dia tetap punya confidence. Dia tetap punya courage, keberanian untuk mengaku, akulah yang menyentuh jubahmu sebentar tadi. Dan kalau kita pikirkan secara manusiawi, dalam kerumunan orang banyak, biasalah kan kita akan berlanggar bahu, baju kita akan tersentuh dengan baju orang lain. Dan kita pun tidak kisah kalau kita terlanggar bahu dan sebagainya. So kita tahu ada banyak orang di sana, tetapi Yesus, dia peduli, dia tahu sesuatu yang berbeza telah terjadi dengan sentuhan itu. Nah, dengan sedikit ketakutan, wanita ini maju ke depan. Dia tahu Yesus sadar bahwa orang telah menyentuh jubahnya. Maka pasti Yesus juga tahu bahwa dialah yang menyentuh dia. So wanita ini jatuh di kaki Yesus dan menyatakan ceritanya sambil menangis. Dan Yesus sama sekali tidak marah. Bahkan Tuhan Yesus memanggilnya sebagai seorang anak. Firman Tuhan katakan Tuhan Yesus memanggil wanita ini sebagai my daughter. Hai anakku. Orang yang dunia lihat sebagai najis ini, orang yang dunia lihat sebagai hina ini, Tuhan Yesus panggil sebagai anak. Isn't it amazing? Firman Tuhan mengatakan, kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau.
pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Nah, apa yang wanita ini alami, kisah wanita ini adalah sangat signifikan dan relevan dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dalam kita memelihara bara iman kita, dalam kita memelihara semangat kita dalam mengerjakan iman kita. Maka ada 4 C yang saya ingin kita sama-sama perhatikan, yang kita dapat belajar daripada wanita ini, wanita yang mengalami 12 tahun pendarahan ini. C yang pertama yaitu challenges. Nah, wanita ini mengalami challenges yang luar biasa dalam kehidupan dia. Sudahlah dia sakit seperti yang saya katakan sebentar tadi. Dia kehabisan uang, dia tidak punya teman. By right, dia pasti mengalami satu tekanan yang luar biasa. Dan hal-hal seperti ini, kesakitan, tekanan, cobaan, kehabisan resources dalam kehidupan kita. Hal-hal seperti inilah yang seringkali menjatuhkan semangat kita. Dan seringkali juga kita dapat melihat ramai orang menjadikan ini alasan untuk give up. Untuk mematikan semangat di dalam mengerjakan iman kita. Tetapi apa yang kita boleh belajar daripada wanita ini tidak give up. Wanita ini tidak give up dalam menanggapi challenges ini. Bahkan dia menjadi terus semangat apabila dia mendengar mengenai Tuhan Yesus. Nah, ini adalah tindakan yang diambil oleh wanita yang baru saja mendengar mengenai Tuhan Yesus. Bagaimana pula kita, saudara dan saya juga, apabila kita menghadapi challenges di dalam kehidupan kita. Kita yang memang sudah lama mengenal Tuhan Yesus, apakah kita punya tindakan yang sama seperti wanita ini? Apakah kita masih lagi berapi-api? Apakah kita masih lagi mampu untuk menanggapi challenges ini dengan setia bersama dengan Tuhan? So every day in our life we have different challenges. Dan kita sentiasa harus ingat, waktunya Tuhan itu sentiasa indah, kata firman Tuhan. Bahkan rencana yang Tuhan rencanakan untuk setiap kita itu juga adalah rancangan damai sejahtera. Oleh itu, kita harus percaya, semakin lama proses yang kita alami untuk mencapai satu tujuan, maka makin besar impaknya dan makin besarlah hasilnya jika kita melalui semua challenges ini dengan setia bersama dengan Tuhan. Oleh itu, kita harus consistently to feed our soul with God's word, with God's presence, agar bara api iman kita akan terus marak dalam menanggapi challenges dalam kehidupan kita. Sama seperti wanita ini, apabila dia mendengarkan cerita mengenai Tuhan Yesus, dia terus membara-bara, dia ingin mengalami itu secara berterusan dan secara eksklusif, personal experience dia dengan Tuhan. Ini yang kita boleh pelajari daripada wanita ini, ya. Dan C yang kedua yaitu the chances. Kesempatan, chances yang wanita ini ambil ketika dia membuat keputusan untuk mencari Tuhan Yesus, untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kita dapat melihat bahwa wanita ini tidak mensia-siakan peluang. Dia tahu, oh Tuhan Yesus sangat ramai orang yang mengerumuni dia. Namun dia tahu, this is the only chance for me to be healed. Walaupun hanya dengan menyentuh jubahnya. Dia tidak mensia-siakan hal itu. Walaupun secara logikanya, itu tidak pernah terjadi. Walaupun dia tidak dapat melihat rupa Yesus secara face to face, walaupun dia tidak dapat menyentuh Yesus secara langsung, dia tetap berharap bahwa Yesus akan menyembuhkannya. God has His own way to revive us. Tuhan punya cara. Tuhan punya cara untuk setiap kita. Bahkan dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat ke-33 mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Tuhan telah mengalahkan dunia bagi pihak kamu dan saya. Maka dengan itu jangan takut. Jangan takut,
Tuhanlah yang mengalahkan dunia. Bagian kita adalah to take chances. Terus pelihara, terus semarakkan bara api iman kita. Jangan lepaskan peluang kita untuk terus membara di dalam iman kita. Yang pertama tadi adalah challenges, yang kedua adalah chances. Dan yang ketiga yang kita boleh pelajari daripada wanita yang mengalami 12 tahun pendarahan ini adalah choices. Dalam pembuatan keputusan, in making choices, pilihan yang wanita ini lakukan, dia boleh sahaja lepaskan peluang yang ada. Dia boleh sahaja untuk berdiam dan melihat saja Tuhan Yesus lalu. Tapi apa yang dia lakukan? Dia buat keputusan, I have to grab this chance. Saya perlu ambil keputusan untuk menyentuh jubah Tuhan Yesus. Sama seperti di dalam kehidupan kita, saudara. Ada pilihan yang perlu kita buat. We need to make choice. We need to make choices. Setiap kita memiliki pilihan dalam meresponi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Sama ada untuk kita give up atau tidak. Sama ada untuk kita konsisten ataupun tidak. Sama ada untuk kita terus menyalakan api kita ataupun tidak. Sama ada untuk kita terus pelihara api kita itu ataupun tidak. Itu adalah choices yang perlu kita lakukan. Apakah kita mempunyai kerinduan? Apakah kita mempunyai keinginan to make the right choices sama seperti wanita ini? Apakah kita punya keberanian? Apakah kita mahu melakukan dan membuat keputusan seperti wanita ini untuk bangkit dan untuk terus mengejar Tuhan Yesus dalam kehidupan kita? Ingat saudara-saudari, brothers and sisters in Christ, bara api iman yang kita pilih untuk pelihara pada hari ini bukan hanya sahaja untuk menentukan kehidupan kita hari ini di bumi. Tetapi inilah yang juga akan menentukan kehidupan kita sampai di Maranatha. So jangan sia-siakan setiap kesempatan yang ada. Pilihlah to stay ablaze, untuk pelihara bara api iman dengan memilih jalannya Tuhan. Kejar hadirat Tuhan, kerjakan iman kita dan lakukan bagian kita dalam hal ini. Nah, yang keempat yang kita boleh pelajari daripada wanita ini dalam kita memelihara bara iman kita is confidence and courage. Wanita di dalam cerita yang kita baca pada hari ini menunjukkan act of confidence and courage apabila dia berani mengakui bahwa dialah yang menyentuh jubah Tuhan Yesus. Meskipun dengan sedikit gentar di dalam hatinya, dia tetap tampil, dia tetap mengaku. Begitu juga kita, saudara. Walaupun ada waktunya kita merasakan seperti, am I doing the right thing? Seperti kita ada sedikit kerisauan, seperti kita ada sedikit keraguan. Jangan malu, bilang Tuhan. Jangan fikir 2-3 kali, tapi datanglah terus kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan berikan kita wisdom. Tuhan yang akan berikan kita segala apa yang kita perlukan. Firman Tuhan mengatakan iman datang melalui pendengaran. That is how this bleeding woman was healed. Because her faith come upon hearing the stories of Jesus. Bagaimana kehidupan kita sehingga pada hari ini? How about us? Apakah kita punya keberanian dan keyakinan seperti wanita ini apabila kita berbicara mengenai Tuhan dalam kehidupan kita? Are we excited untuk memberitakan kabar baik tentang keselamatannya Tuhan? Kita jangan heran hanya dengan kesaksian kita mengenai kesyukuran kita. Ramai rakan-rakan kita, ramai orang di luar sana datang mengenal Tuhan Yesus. Karena apa? Karena the confidence and courage kita bersaksi itu dan memberitakan kabar baik itu, itulah yang akan menjadi seperti fuel, minyak yang untuk menjadikan bara api iman kita itu terus marak. So even the smallest form of faith, says the word of the Lord, will be able to move the mountain. Apatah lagi the confidence and the courage that we have in our God. The eagerness and the
act of sharing the goodness of God will of course influence orang lain untuk memiliki the same confidence in God. And yes, daripada hanya memelihara bara api iman kita sendiri, we are able to ignite the fire in others too. Amen. Jadi di saat kita rasakan apabila api iman kita itu mulai lemah, tetap semangat pelihara iman kita, semarakan api iman kita. Kita ingat kembali kisah wanita yang telah berdarah selama 12 tahun ini. In all the challenges, in facing all the challenges that we have in our life, let us have the confidence, let us have the courage to take chances and to make the right choice. Ingat, you and I, each and every one of us, you are a beloved and known by God. Prosesnya Tuhan does not always look exactly like what we are hoping for, but sentiasa ingat, kembali kepada kisah wanita ini yang dalam kesengsaraannya, the challenges she faces, dia tetap take chances and making her choices to have the confidence and the courage to reach out and touch the robe of Jesus. Mari kita punya sikap seperti wanita ini pada hari ini. Let us always reach out and touch the robes of Jesus and ask for the reminder, the grace and the knowing that comes from Him. Let Christ find us wherever we are and meet us there, even at our lowest lows and our highest heights. Ingat, terus pelihara apimu. Jangan takut, jangan biarkan kerajinan kita kendor, dan terus nyalakan api kita. Dan doa saya agar semua kita terus menerus berdiri teguh dan dengan kekuatan dan wisdom daripada Tuhan dalam memelihara nyala api iman kita. Kita akan terus ablaze dalam kehidupan kita dan dalam apa sekalipun yang kita lakukan. Haleluya. Tuhan memberkati semua kita. Nah, itu dia khotbah yang telah disampaikan oleh Sis Grace. Mari kita terus mengamen, kita terus mengimani apa juga yang telah disampaikan oleh Sis Grace tadi. Dan itu adalah sebagai doa dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2023 ini untuk terus mengikuti Tuhan dengan berapi-api lagi. Ya, mari kita pergi masuk di dalam our highlights and announcement. Dan highlights announcement yang pertama ini adalah berkenaan dengan our weekly activity. Mari kita lihat video ini. Nah, itu dia sebentar tadi video our weekly activities di BWCC. Dan sekiranya Anda ingin turut serta di dalam aktiviti-aktiviti yang kami adakan, Anda boleh terus berhubung dengan Asya-Asya yang bertugas pada hari ini. Pengumuman yang kedua adalah berkenaan dengan our tithes and offering. Tithes and offering ini Anda boleh salurkan di dalam nomor account bank yang tertera pada saat ini. Dan Anda boleh letakkan BWCC online sebagai rujukan dan Anda screenshot receipt transaksi dan boleh dihantar ke BWCC online admin di nomor telepon yang tertera di screen Anda juga pada masa ini. Itu sahaja our highlights and announcement pada minggu ini. Dan sebelum kita menutup tirai kebaktian online kita pada hari ini, ayo kita bersama-sama berdoa dengan Sis Grace di dalam benediction. Haleluya
Haleluya, puji Tuhan, kita sudah sampai ke penghujung ibadah kita pada hari ini. Nah, sebelum kita semua masing-masing kembali ke tempat kita masing-masing ataupun kembali mengerjakan apa yang kita sedang kerjakan, mari kita mau ingin sama-sama memberkati setiap kita dengan doa. Mari sama-sama kita angkatkan kedua belah tangan kita pada saat ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa karena Engkau begitu baik ya Bapa. Terima kasih untuk penyertaan Engkau pada hari ini, untuk setiap kami yang hadir, untuk setiap yang sudah melayani Engkau pada hari ini ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa, Engkau telah memberikan kami yang terbaik, Engkau akan menyediakan kami yang terbaik ya Bapa. Dan pada saat hari ini ya Tuhan, we declare that your blessings be upon each and every one of us. Dalam segala hal kami lakukan, terus ignite fire di dalam setiap kami ya Tuhan. Biarkan kami Tuhan, kami terus berjaya. Kami akan terus mengandalkan Engkau dalam setiap perjalanan kami ya Tuhan. Baik dalam pekerjaan kami, pelajaran kami ya Tuhan, dan bisnis kami ya Tuhan. Your spirit of excellence be upon each and every one of us Tuhan. Terus jaga lindung kami ya Tuhan. Kemana sekalipun kami pergi, kami akan selamat di dalam lindungan Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau terus mendahului setiap langkah dalam kehidupan kami ya Bapa. Haleluya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amen. Kita jumpa lagi pada waktu dan jam yang sama pada minggu hadapan. Tuhan memberkati. Kami nyatakan bahwa Kau Tuhan yang kekal untuk selamanya. Thank you Jesus. Ku dicipta seturut rupa-Mu, sinariku dengan wajah-Mu. Sebab hidupku untuk memuliakan-Mu, pemilik mutlak hidup.